Baik, saya akan menjelaskan tentang mikroba Vibrio. Yaitu di sini ada deskripsi dan karakteristik. Vibrio cholerae merupakan bakteri gram negatif berbentuk koma atau batang yang melengkung dan bersifat motil atau dapat bergerak. Memiliki struktur antagenik dan dari antigen Flagellar H dan antigen somatic O. Gamma Protabacteria, mesofilik dan kemoorganotrof, berhabitat alami di lingkungan akuatik dan umumnya berasosiasi dengan akoriot. Terutama Vibrio cholerae menyebabkan penyakit kolera di negara berkembang yang memiliki keterbatasan akan air bersih dan memiliki sanitasi yang buruk. Vibrio cholerae ditemukan pertama kali oleh ahli anatomi dari Italia, yaitu yang bernama Filippo Pacini pada tahun 1854. Namun, penemuan awal ini baru dikenal luas setelah Robert Koch yang mempelajari penyakit kolera di Mesir pada tahun 1883 membuktikan bahwa bakteri tersebut adalah penyebab penyakitnya kolera muncul. Vibrio cholera bersifat anaerob fakultatif. Suhu optimum untuk pertumbuhan adalah 18-30 derajat Celcius, oksidase positif dan tidak berspora. Pada isolasi, Koch menamakannya Comobacillus. Pada biakan tua terdapat berbentuk batang lurus. Bakteri ini dapat tumbuh pada berbagai jenis media, termasuk media tertentu yang mengandung garam mineral dan asparagin sebagai sumber karbon dan nitrogen. Pertumbuhan yang baik terjadi pada media agar thiosulfate citrate bil sucrose atau TCBS yang menghasilkan koloni berwarna kuning dan pada media tellurid taurocolate gelatin agar Vibrio cholera tidak tahan dengan suasana asam dan tumbuh sangat baik pada suasana basah pada pH 8,0 sampai 9,5. Karenanya, pembiakan pada media yang mengandung karbohidrat yang dapat difermentasikan akan menyebabkan Vibrio cholera lebih cepat mati. Vibrio cholera memfermentasi sukrosa dan manosa tanpa menghasilkan gas, tetapi tidak meragi arabinose. Vibrio cholera ini juga dapat memfermentasikan nitrit. Vibrio cholera ini juga dapat memfermentasikan nitrit. Jenis-jenis toksin yang dihasilkan. Enteroksin adalah eksotoksin yang aktivitasnya mempengaruhi usus halus, sehingga umumnya menyebabkan sekresi cairan secara berlebihan ke dalam rongga usus, menyebabkan diare dan muntah-muntah. Enteroksin diproduksi oleh berbagai macam bakteri, termasuk organisme penyebab keracunan makanan. Enteroksin yang dihasilkan oleh Vibrio cholerae adalah penyebab kolera. Toksin tersebut akan mengaktifkan enzim siklik adenilase yang mengubah ATP menjadi CAMP sehingga CAMP menjadi berlebihan dan menyebabkan ion klorida serta karbonat dikeluarkan dalam jumlah besar dari sel mukosa ke dalam rongga usus. Hal tersebut menyebabkan dehidrasi pada penderitaan kolera. Gen yang mengedekan enteroksin kolera ada dua, yaitu CTXA dan CTXB. Penyebab kolera merupakan penyakit infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae dengan manifestasi klinis berupa diare. Gejala klinis diamati meliputi muntah, naiknya keasaman darah, dan diare yang encer kemudian dalam bentuk singkat. Fase yang semula berwarna berbau menjadi lebih encer, masif, dan berwarna putih seperti cairan cucian air beras. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja toksin dan dampaknya bagi manusia.
Vibrio SPP adalah bakteri gram negatif yang menyebabkan fibriosis pada manusia dan hewan. Pada manusia, fibriosis dipecah menjadi dua kelompok, infeksi kolera dan non-kolera. Penyakit tersebut merupakan penyakit bagian dalam yang dihasilkan oleh kuman Vibrio cholerae. Penularan kolera melalui makanan, minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae atau kontak dengan pembawa kolera. Di usus halus, bakteri Vibrio cholerae akan bekerja dengan mengeluarkan toksin di saluran usus, mengakibatkan diare yang disertai dengan muntah akut dan parah. Fibriosis yang non-kolera seperti Fabrio vulnificus dapat menyebabkan fibriosis, yaitu suatu infeksi dengan berbagai ekspresi klinis pada spesies patogen. Mekanisme infeksi dan kerentanan terhadap inang. Apabila dibiarkan, penderita dapat kehilangan cairan dalam jumlah banyak, kemudian dapat menuju ke fase dehidrasi. Hal ini dapat menyebabkan renjatan keasaman metabolik dan berat sampai meninggal dalam jangka waktu beberapa jam setelah infeksi. Manifestasi klinik berupa penyakit kolera ini akan timbul apabila jumlah bakteri yang masuk mencapai jumlah tertentu. Jumlah tersebut dipengaruhi proses masuknya bakteri ke dalam saluran cerna. Seseorang dengan asam lambung yang normal akan terinfeksi apabila menelan sebanyak 1010 CFU per gram atau lebih. Beberapa pengobatan dan keadaan yang dapat menurunkan kadar asam dalam lambung membuat seseorang lebih sensitif terhadap infeksi Vibrio cholerae. Dari hal itu, dapat disimpulkan bahwa Vibrio SPP selalu menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di seluruh dunia, yang bersumber dari perikanan. Penyebaran Vibrio sangat luas dan persisten di lingkungan, sehingga meningkatkan kesulitan dalam mengurangi penyebaran Vibrio SPP. Vibrio SPP bahkan dapat menyebabkan kematian pada manusia dan hewan. Selain itu, munculnya resistensi antibiotik pada Vibrio merupakan tantangan utama dalam hal pengobatan infeksi fibriosis yang efektif. Salah satu langkah terpenting dan efektif untuk menghindari penyebaran resistensi antibiotik di sektor perikanan adalah dengan membatasi penggunaan antibiotik dalam pakan ikan. Contoh kasus, kolera dianggap sebagai salah satu penyakit tertua dan masih menjadi beban utama di negara berkembang. Sebuah studi Florida 12 tahun menemukan bahwa Vibrio vulnificus adalah penyebab paling umum dari septicemia primer di antara semua spesies Vibrio. Terhitung 75 atau 64% dari 118 kasus, dengan tingkat kematian 56%. Studi epidemiologi yang lebih luas dari 23 negara dikonfirmasi untuk infeksi menyatakan bahwa Vibrio vulnificus total penyebab dari 422 infeksi yang diperoleh antara 1988 dan 1996. Munculnya resistensi antibiotik merupakan beberapa bagian penting yang baik dan beberapa metode dapat mempengaruhi frekuensi kemunculannya, termasuk lingkungan, kepadatan komunitas mikroba di beberapa habitat, pola penggunaan antibiotik di bidang kesehatan, peternakan, makanan, dan pertanian. Semua penyebab fibriosis adalah infeksi luka 45%, septicemia primer 43%, gastroenteritis 5%, dan infeksi yang tidak dapat ditemukan 7%.
Pasien septikemia primer biasanya memiliki penyakit hati, mendapatkan infeksi setelah makan tiram mentah yang dipanen dari Teluk Meksiko. Ketika septikemia terjadi, 61% kasus mengakibatkan kematian pada pasien. Penyakit kolera telah menyebar dan menjadi pandemik di seluruh dunia selama 2 abad ini. Telah terjadi pandemi kolera sejak tahun 1817 dan terakhir tahun 1997. Pada mulanya, penyakit ini merupakan penyakit endemik dari Indian subcontinent dan Afrika, kemudian menyebar ke Eropa, Asia, dan sampai penyakit yang ditularkan melalui air dengan range kasus sekitar 3-5 juta kasus per tahun, dengan angka kematian sebesar 100-120 ribu dan sebagian besar tidak dilaporkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.